Selamat pagi adik-adik semua, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Eh, Pada kesempatan hari ini saya tidak akan membuat izin berdiri, eh, tidak akan bercerita yang berat-berat gitu ya adik-adik ya. Karena kalau yang ini ada dari semester 1 juga ada. Ya, nanti kalau yang semester 1 nanti tidak takut ya Pak Buda ya, diajari nanti apa itu cyber security. Aduh rasanya kok ngeri sekali gitu ya. Ya sebenarnya ini adalah kalau kita berada di era industri 4.0 itu sesuatu hal yang lazim saja. Karena sekarang kita berada di ruangan istilahnya keren ya, ruangan cyber sebenarnya istilahnya itu ya kita banyak berinteraksi di di dunia maya. Kalau adik-adik lebih friendly dengan bahasa dunia maya gitu, sebenarnya konsepnya seperti itu ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk mengenal apa itu keamanan cyber, kemudian masalahnya apa saja gitu. Kemudian kemudian di sini mengenai cyber awareness-nya, saya lebih memfokuskan di situ karena adik-adik sekarang ini nantinya kalau berselancar di dunia maya itu harus mulai berhati-hati di dalam jejak digital di situ, sehingga kita juga harus punya behavior untuk aktivitas kita di dunia maya. Kemudian nanti kebutuhan keamanan cyber, jadi kesempatan nanti adik-adik setelah lulus nanti itu bisa berprofesi di cyber security itu cukup banyak. Nah, profesi itu jadi kalau adik-adik sekarang ini sudah menempuh S1, itu sebenarnya adik-adik baru mempunyai satu tiket. Ya, kalau kita mengatakan sebagai profesi, maka satu tiket lagi adalah sertifikasi profesi. Jadi seperti halnya kalau Anda bekerja, saya tanya Pak Buddha, ini ya apa sekarang ini statusnya atau bekerja profesinya sebagai dosen. Karena apa? Pak Buddha punya syarat minimalnya S2. Gitu. Tapi ada tambahan satu lagi, punya sertifikasi dosen gitu ya Pak Buddha ya. Nah, adik-adik juga seperti itu nanti. Jadi kalau nanti kita menginginkan sebuah profesi tertentu, maka ada salah satu syarat tambahan lagi adalah di sertifikasi profesinya nanti. Nah, profesi yang ditawarkan di cyber security ini cukup banyak dan cukup menjanjikan. Gitu. Kemudian nanti sedikit nanti peluang risetnya, jadi adik-adik nanti yang ingin mengambil tugas akhir yang fokus di cyber security, ada banyak peluang yang coba nanti kita gali, karena kebetulan saya banyak berkecimpung untuk riset di security image gitu ya. Nanti kita coba membedah sedikit peluang-peluang yang bisa adik-adik ambil nanti di riset atau di tugas akhir adik-adik semua. Ya. Kita memberikan persamaan persepsi dulu gitu ya tentang cyber. Jadi tadi yang kalimat kerennya, kata kerennya cyber itu sebenarnya intinya adalah kita menggabungkan teknologi informasi, internet, dan realitas virtual. Intinya hanya itu. Pasti adik-adik semua sudah melakukan ini kan, apalagi masa pandemi gitu ya. Semua teknologi informasi kita gunakan, kita selalu beraktivitas dengan internet. Kemudian kita lihat realitas virtual sekarang apa? Yang paling menguntungkan saat ini pada masa pandemi apa? Jasa yang memanfaatkan orang-orang malas, ya enggak? Ya kan? Kalau mau beli makanan, udah saya malas di rumah, GoFood, ya kan? Kemudian mau mengakses apa, udah di rumah aja. Jadi yang memanfaatkan
kemalasan kita itu ternyata sekarang yang paling banyak menghasilkan uang, itu istilahnya. Ya, karena dia menggabungkan ini semua. Kemudian apa itu kemudian keamanan? Karena dia kan kita menggunakan konsep yang ada di sini, ya, menggunakan konsep ketiganya ini, ternyata itu juga menjadi celah bagi orang-orang jahat gitu yang memanfaatkan tadi kemalasan kita tadi. Gitu. Jadi di keamanan cyber ini definisinya ada yang mengatakan bahwa itu merupakan proses untuk kita melindungi dari komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan digital. Karena semua data kita aksesnya dalam bentuk digital. Ada yang mengatakan bahwa keinginan istilah keamanan cyber itu untuk merujuk keamanan yang ditawarkan melalui layanan online untuk melindungi informasi online data. Ini beberapa istilah yang sebenarnya merujuk pada cyber security. Jadi jangan karena istilahnya saya kalau bicara cyber security itu kayaknya ngeri gitu ya, makanya saya nggak pernah menyebutkan cyber security. Kita mengamankan data kita sajalah gitu, istilahnya. Ya. Yeah. Nah, ini timbul karena apa? Cyber security ini menjadi sesuatu yang penting. Itu adalah karena dampak dari industri 4.0 yang tadinya manual, kita lakukan manual, sekarang basisnya adalah digital. Kita lihat saja komputer dan jaringan itu makin banyak, apalagi dengan pandemi. Sekarang pada masa pandemi itu yang paling mahal harga apa? PC, laptop, HP, ya kan? Karena apa? Semuanya mengakses menggunakan jaringan internet yang tidak memungkinkan kita untuk hadir. Kalau dulu zaman Bu Emi kuliah gitu ya, nggak punya komputer, meskipun kuliahnya di komputer nggak masalah, bisa datang ke lab, belajar di lab gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa gitu ya, karena kalau kuliah nggak ada laptop, nggak ada HP, nggak bisa kuliah, ketemunya lewat mana gitu kan. Nah, sehingga sekarang ini pemanfaatannya dari mulai peralatan-peralatan elektronik di sini, itu yang kedua adalah penggunaan internet. Kita bisa bicara sekarang seperti ini karena ada pandemi itu. Yang tadinya sebelum pandemi kita bicara seperti ini agak sulit masuk gitu ya. Nah, sekarang begitu ada pandemi kita merasakan harus selalu di rumah, tetapi harus tetap sekolah, kuliah, bekerja. Akhirnya akses yang digunakan adalah internet. Jangan sampai nanti moga-moga yang memberikan layanan internet itu memberikan cas gitu ya. Kalau nanti Anda searching di Google, tiap kali satu searching Anda diminta bayar Rp1 saja. Ya. Anda kuliah aja katanya sama Pak Buddha, Pak, saya diganti pulsanya enggak untuk kuliah? Ya enggak? Nah, jangan sampai ini moga-moga kita punya kedaulatan ya yang untuk bisa mempertahankan, jangan apapun yang kita akses itu masih bisa free gitu ya. Tetapi hal yang gratis tadi sebenarnya enggak gratis. Karena apa? Anda harus membayar dengan apa? Oh, data. Coba sekarang Bu Emi akan mulai dengan ini. Kita mulai dari penggunaan WA, Facebook. Kalau Facebook kayaknya cuma zamannya Bu Emi ya. Kalau sekarang zamannya Instagram, TikTokan gitu ya. Jadi kalau pakai Facebook kayaknya kelihatan usianya berapa gitu ya Mas Andika ya. Ketahuan kita usia berapa gitu. Kalau Bu Emi generasi X, Anda generasi Z. Semuanya pakai aksesnya HP. Nah, saat Anda menggunakan HP pertama kali, kalau Bu Emi dulu HP pertama itu jadul ya, hanya bisa SMS gitu ya. Nah, kalau pertama kali Anda beli HP baru, yang Anda lakukan apa?
Oh Mas Adi, kalau habis pertama kali dari HP jadul Anda beli HP yang Android gitu ya. Register data diri. Register Anda harus masukkan Nama lengkap, email, ya, nomor dan HP. sebagainya. Itu Anda yang harus bayarkan. Ya kan? Kalau sudah emailnya jadi, apa Mas Andika? Habis register data diri, download aplikasi sih ditawarin. Ya. Download aplikasi. Tapi yang pertama kalau saya masih masukkan nomor kontak suaminya, anaknya, pacarnya kalau ada punya pacar gitu kan. Terus semua yang lingkaran kita itu Anda masukkan kontaknya semua. Ya kan? Kemudian kalau sudah masukkan kontak, kita sering apa tadi? Download aplikasi. Kalau sudah download aplikasi yang sering Anda lakukan, setting apa namanya untuk belanja online, ya kan? Belanja online Anda juga harus mengisikan data-data Anda, gitu. Kalau misalkan mau ke suatu tempat seperti sekarang ini, Bu Ami nggak tahu ya posisi Bali di mana. Akhirnya nyalakan GPS, menyalakan lokasi, gitu kan? Kemudian dengan kita mengaktifkan lokasi, berarti aplikasi yang kita gunakan itu sudah mencatat aktivitas kita. Nah sebenarnya itulah yang Anda bayarkan. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi download free itu sebenarnya nggak free. Yang kita bayarkan itu adalah melalui data itu. Nah akibatnya di sini jangan salah kalau kemudian cybercrime itu istilahnya jadi ngeri lagi cybercrime. Kejahatan di dunia maya itu semakin banyak. Kita lihat saja data yang tersimpan di server dari tahun Januari sampai November 2020, ini saya ambil dari datanya BSSN ya. Itu ada 423 juta serangan cyber. Karena semakin banyak orang menggunakan atau beraktivitas di dunia maya tanpa melihat keamanan yang digunakan untuk data-data, terutama data-data pribadi Anda. Kita lihat ini selama 2009, kalau 2019 itu sudah ada 61 kasus mencapai 144 miliar kerugiannya. Kemudian modus yang melalui website itu menjadi posisi kedua, itu ada 73. Kemudian tahun 2019 itu pelaporan ada sekitar 17.774 pengaduan penipuan. Yang terbanyak itu 7.892 laporan, itu dari 44,4% ini yang terkena serangan. Nah, tameng kita yang ada di sini, di cyber security strategi di sini, itu adalah tameng kita. Dan itu paling tidak yang paling sederhana itu adik-adik sudah harus mulai bisa membentengi diri dengan itu. Nah, untuk membantu mengamankan data dari ancaman tersebut, penyalahgunaan tersebut, ya, mulailah sekarang kita berhati-hati, terutama mengenai data pribadi kita. Itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Apa masalah keamanan cyber sebenarnya? Bisa dibuka videonya, Mas? Biar nggak bosen ya, kalau Bu Emi ngomong banyak nanti bosen. Biar bisa langsung diklik aja di slide-nya.
di sini yang termasuk di dalam malware di sini. Jadi malware di sini itu dari kata malicious software. Kata malicious sendiri sudah menyatakan bahwa itu sesuatu yang jahat gitu ya. Jadi di sini banyak perangkat lunak apapun itu bisa diinfeksi dan dirusak dari sistem komputer tanpa kita tahu. Nah, penyusupannya rata-rata itu biasanya menggunakan email, kemudian dari download file internet, kemudian dari aplikasi palsu dan iklan spam yang ada di website. Anda bisa lihat sekarang aktivasi Anda atau aktivitas Anda di dunia maya, Anda banyak membuka aplikasi-aplikasi apapun itu sering ada iklan berjalan, gitu kan? Kemudian ada hal yang kita diminta untuk mendownload link dan sebagainya. Kemudian kita diberikan link-link aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak sesungguhnya dari alamat tersebut. Nah, ini yang banyak terjadi saat ini untuk menginfeksi atau merusak dari sistem kita. Nah, untuk menghentikannya, di sini Anda bisa salah satunya yang paling sederhana. BMI di sini menjelaskan yang paling ringan aja. Nanti kalau sampai ke teknisnya gitu ya, nanti bisa di kelas gitu. Paling tidak Anda mempunyai pemahaman umum yang bisa Anda bagikan di sekitar Anda, ya, supaya lingkungan sekitar Anda pun juga aware dengan ini. Jadi yang ada di ruangan ini harapannya itu juga menjadi penjembatan untuk di lingkungan-lingkungan Anda yang sederhana gitu ya, dari mulai rumah, kemudian dari tetangga Anda mengenai hal-hal yang sederhana di sini. Nah, kalau dari profesi Anda nanti sebagai orang komputer harus tahu bagaimana detailnya nanti, ya, ada ilmunya sendiri. Itu nggak cukup 1 SKS, 2 SKS ya Pak Budaya. Gitu. Jadi ini nanti coba bisa disosialisasikan di lingkungan Anda. Ya, salah satu tujuan BMI juga beberapa tempat itu mengenalkan mengenai hal-hal umum yang bisa untuk pencegahan awal. Jadi kita gunakan untuk program-program anti malware yang bisa membantu mencegah infeksi di sini. Kemudian yang kedua itu adalah perlindungan ancaman jaringan dari firewall dan antivirus. Nah, virus yang diperlukan di sini sebenarnya ada 3 di sini ya. Konsepnya yang pertama di sini adalah mengenai tadi yang malware tadi adalah virus dan worm. Itu yang paling banyak ya menginfeksi dan paling ini ya bagi pengguna yang tidak aware dengan keamanan di sini itu paling mudah diserang menggunakan ini. Jadi virus itu disusupkan ke file komputer pengguna yang tujuannya untuk menginfeksi. Kalau worm itu dia menggandakan diri. Jadi bedanya virus dengan worm ya, kalau virus itu dia menyusup untuk menginfeksi seperti virus COVID itu kan menyusup ke tubuh kita untuk menginfeksi gitu ya. Nah, kalau worm ini dia menggandakan diri. Jadi dia menggandakan dirinya untuk menyusup, biasanya yang diserang itu banyaknya di sistem komputer. Ya, di sistem operasi komputer dan di bandwidth jaringan itu. Ya. Kemudian apa solusinya kalau untuk virus dan worm di sini? Yang paling mudah itu adalah kita pasang rangkaian keamanan komputernya itu dengan menggunakan antivirus dan worm itu yang standarnya. Ya, standarnya itu. Kemudian ini ada beberapa antivirus dan worm yang bisa digunakan. Ya, dari ini kebetulan channelnya Bu Emi yang YouTube itu juga asset. Saya nggak tahu kalau ternyata ada antivirus dengan worm itu yang asset di sini. Kalau simbolnya Bu Emi di YouTube itu biru. Ternyata hampir sama ada assetnya. Nggak sengaja. Kemudian yang Trojan. Ya, kalau Trojan ini adalah virus email yang menggandakan dirinya sendiri
untuk mencuri informasinya. Nah, ini adalah ancaman paling serius di fungsi serangan Trojan di sini. Nah, hindarinya bagaimana? Biasanya untuk keamanan internet itu sekarang ini ada bisa menggunakan Avast ya, yang standar itu bisa untuk mencegah kalau terunduh dari virus Trojan di sini. Itu salah satunya. Kemudian rootkits. Nah, ini yang sekarang banyak mulai ya, karena rootkits ini dia menggabungkan beberapa dia merusaknya itu lewat kernelnya SO, sehingga kemudian dia menyembunyikan virus berbahayanya di situ, sehingga nanti tidak terjangkau oleh antivirus. Nah, ini yang mulai banyak yang berkembang malware yang baru di sini. Nah, untuk mengatasi rootkits di sini kita bisa menggunakan secure-nya di hardware. Kemudian kita bisa lakukan booting dari media yang aman. Jadi kalau Anda lakukan booting atau menggunakan menginstal, itu sebaiknya bisa melalui admin ya. Itu bisa. Kemudian bisa menggunakan virtual machine monitor. Karena di sini dia tidak hanya tadi berupa file gitu ya, tetapi dia menggunakan juga di hardware-nya juga di sini, yang rootkits di sini. Kemudian yang spyware, jadi kalau tadi banyak lebih untuk menginfeksi, kemudian merusak gitu ya. Nah, kalau yang spyware di sini dia lebih ke mengintai. Jadi kalau kita mengirimkan, kalau di dalam kriptografi itu kan kita saling mengirimkan antara sender dengan penerimanya gitu ya. Nah, itu di tengah-tengahnya itu kadang ada yang mengambil atau mencari informasinya. Nah, ini salah satunya melalui spyware di sini. Nah, di sini biasanya untuk tujuan dia tadi mengumpulkan informasi penting. Jadi kalau ada mata kuliah kriptografinya Pak Buda? Oh, ada di situ ya. Nah, itu salah satunya kalau ada di tengah-tengah itu kan sering dia mengumpulkan informasi itu. Dia mengumpulkan baik chipper yang terkirimkan, kemudian nanti bisa digunakan untuk memanipulasi. Nah, biasanya yang diakses itu adalah PIN online banking, kemudian PIN kartu kredit, password email atau password dari akun. Nah, di sini untuk mengatasinya secara umum itu memang kita harus memasang antivirus. Kemudian yang kedua, update antivirus itu secara berkala dan juga mendisable penyimpanan cookies-nya. Nah, itu yang paling sering ya adik-adik abaikan. Itu kita mendisable penyimpanan yang di cookies. Itu yang sering sekali tidak diperhatikan. Kemudian untuk crimeware di sini itu kebanyakan kalau crimeware itu biasanya bentuknya Trojan biasanya. Nah, cara mengatasi resikonya tadi selalu menginstal software keamanan internet, kemudian aktifkan automatic update-nya untuk di sistem operasi. Kemudian yang ketiga, kita tidak membuka email atau instant message pesan sembarangan yang biasanya isinya link untuk membuka sesuatu ya, bisa dokumen Word, kemudian Excel, file Excel dan sebagainya, kecuali kalau Anda tahu yang mengirimkan siapa. Kemudian memang Anda meminta informasi tersebut. Tapi kalau ada tiba-tiba tidak mengenal dan sebagainya, lebih baik jangan dibuka. Kemudian update software keamanan secara teratur dan backup data. Ini yang sebenarnya wajib continue Anda lakukan untuk mengamankan data-data kita. Kemudian ada adware di sini. Di sini kalau adware itu dia biasanya fungsinya untuk mengiklankan informasi yang ada di aplikasi-aplikasi yang Anda download di situ. Nah, cara mudahnya memang di sini
Anda jangan mudah tertarik untuk diminta menginstal program tertentu gitu ya. Kadang kita mencari download software aja gitu. Kadang kita nanti larinya ke aplikasi apa gitu. Nah, itu salah satunya kesempatan adware itu menginfeksi tersebut. Kemudian Anda periksa apakah program itu mencurigakan atau tidak. Dan yang ketiga, Anda gunakan antivirus secara teratur dan berarti update antivirus itu sangat penting. Kadang kita mengabaikan ya. Saya saja kalau tidak memberikan notifikasi itu kadang lupa untuk updating di sini. Kenapa kita harus updating? Kenapa kita harus updating? Karena biasanya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan antivirus itu juga mengikuti perkembangan serangan dari virus tersebut. Jadi dia pasti akan memperbaiki atau menyiapkan pertahanannya. Nah, di situ kalau kita update maka otomatis kita sudah mendapatkan aplikasi terbaru untuk menahan serangan yang baru. Jadi itu tujuannya kenapa kita harus selalu update. Ya, ini yang pertama tadi masalah dari cyber security adalah malware, yang kedua adalah hacker. Ya, kalau ini memang kita berhadapan dengan orang gitu ya yang berusaha untuk bisa mengakses informasi yang ada di kita. Nah, ini tidak mungkin kita cegah peretasan komputernya. Namun kita bisa kontrol keamanannya itu dengan menggunakan salah satunya adalah sandi yang kuat dan penggunaan firewall yang dapat membantu. Karena hacker itu mau nggak mau dia bisa mengakses itu kan harus bisa masuk sebagai kita. Sehingga yang harus kita amankan yang pertama di sini adalah di kata sandi kita. Nah, kadang kata sandi kita itu sudah biasa ya ditebak oleh hacker. Biasanya pakai nama apa? Untuk sandinya? Tanggal lahir. Kemudian? Iya. Iya, itu. Nah, makanya kita harus cek password dari kita di sini. Jadi password kita itu, kalau Anda Bapak Ibu atau adik-adik semua membuat password, pastikan sandi itu unik, tapi mudah diingat. Kemudian yang kedua, gunakan kombinasi gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan konsep kriptografi itu, sebuah pesan itu akan aman kalau kunci kita sepanjang pesannya, betul kan? Jadi kalau semakin panjang itu biasanya aman, gitu. Karena susah diingat gitu ya. Nah, di sini tadi kalau membuat password usahakan kompleks tapi mudah diingat. Misalkan bisa favoritnya film kita, gitu ya. Kita bisa menggunakan kata sandi seperti itu. Jangan menggunakan kata sandi ya keluarga kita, pasti bisa dicoba itu pasti. Kalau orang mau menghack itu pasti dari data kita, kemudian data orang-orang di sekeliling kita, karena semua data itu sudah tadi pada saat awal mendaftar menggunakan HP baru sudah ada semua gitu ya. Jadi semuanya sudah terdata di situ, pasti akan dicobakan melalui lingkungan itu. Kemudian tidak membagikan informasi personal. Jadi terlebih biasanya nama, alamat, tanggal lahir, yang sering tanggal lahir gitu ya. Kemudian kayak di media sosial Anda pasti semuanya mengaktifkan atau menginformasikan tanggal lahir pasti, ya kan? Biar nanti teman-teman saya tahu kalau hari ini saya ulang tahun gitu ya. Padahal itu sekarang cukup bahaya. Nah, sekarang yang saya tidak habis pikir kenapa kita sekarang di sistem-sistem kita itu sekarang kita pakai passwordnya NIK ya Pak ya. Terakhir itu saya pakai aplikasinya Eris Pro itu bukan NIDN lagi Pak, NIK.
saya gini, kok NIK ya yang dimasukkan itu gimana gitu. Dan itu harus NIK sekarang. Kemudian jangan mengizinkan program mengingat kata sandi Anda. Jadi penggunaan autofill dan sebagainya itu sebaiknya dihindari. Kemudian tidak menggunakan kata-kata dalam kamus. Jadi yang umum digunakan sekarang atau apa itu sebaiknya jangan digunakan. Kemudian tadi gunakan password unik dan rumit. Unik dan rumit itu ya sekarang sudah digunakan kombinasi bisa huruf besar, huruf kecil, karakter, kemudian angka gitu ya. Kalau dulu kan kalau password itu hanya huruf saja. Kita bisa melihat ketahanan dari password itu berapa panjangnya, berapa tahannya itu bisa dilihat dengan menggunakan rumus matematik kombinasi. Ketemu matematik ya. Padahal kita bicara masalah keamanan, panjang dari password, ya kan? Coba kalau panjang passwordnya 10, gitu kan? 10 kalau hanya menggunakan huruf kecil saja berarti kemungkinannya berapa Mas Andi? Berapa huruf kecil tuh? Waduh, ini pertanyaan sulit ini. Berapa berarti? Setiap satu digit itu berarti berapa kemungkinan? 26. Berarti kalau 10 digit 10 pangkat 26. Ya kan? Kemungkinannya. Itu kalau kita menggunakan satu huruf saja kecil. Dan kalau tambah dengan huruf besar 52, berarti 10 pangkat 52. Kalau tambah karakter ASCII itu kan 256 gitu ya, tambah 256 pangkatnya. Kemudian tambah kalau angka itu 10. Nah, dikalikan lagi 10. Nah, kenapa kemudian ini menjadi aman? Ya, Anda bisa menghitung dengan kombinasi. Ada hitungan matematiknya ya. Jadi kalau adik-adik saya masuk ke komputer, biar saya nggak ketemu matematik salah besar. Anda akan ketemu banyak matematik di situ. Ya Pak Made ya, Pak Buda. Oke, kemudian yang paling penting Anda secara berkala itu diganti menggunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Ada beberapa tahun yang lalu itu saya sempat pernah diminta untuk membuat blueprint gitu ya. Gimana kalau kita menggunakan single sign on? Satu password, username password untuk banyak. Ternyata itu keamanannya cukup rentan. Begitu kita tahu satu kan kita bisa masuk semua. Makanya sebaiknya kita memang setiap akun itu kita punya username dengan password yang berbeda. Minimalnya passwordnya berbeda untuk setiap akun tersebut. Dan kita menggunakan email pun sebenarnya Anda sebaiknya tidak satu email. Beberapa email dan itu kita kelompokkan sendiri-sendiri. Jadi saya juga punya email untuk institusi, itu saya punya 2. Ada yang satu untuk saya gunakan untuk kebutuhan saya di kepangkatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada email pribadi yang memang digunakan untuk kolega kerjasama. Jadi sebaiknya kita mempunyai akun email itu juga lebih dari satu. Dan kebutuhannya untuk apa? Terutama kalau adik-adik yang suka untuk belanja online, nah jangan dicampurkan dengan email yang memang sifatnya pribadi. Nanti ada emailnya dari siapa gitu ya, dari pacarnya gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak model deh ya kalau dari pacarnya email-emailan gitu ya. Ya, ini untuk kita mengamankan dari sisi password saja. Oke, supaya nggak boring ya, Bu Emi mau bermain nih. Bisa? Yang berani 3 orang? Ayo berani ke depan 3 orang. Ayo 3 orang silakan. Bisa akses internet kan Mas? Bisa akses internet? Iya? Iya. Tolong di alamatnya emailnya. Boleh 3 orang? Karena Bu Emi cuman bawa 2, tadi sudah tak janjiin sama Pak Andika 1, kayaknya nanti Pak Andika tak kirimin saja deh.
Tak kirim saja. Oke. Tiga orang di sini. Oke. Ini enggak ada Dari mahasiswinya. 3 orang ini, yang passwordnya paling lama terhack akan dapat bukunya BMI 1 ini. Ya. Oke. Bisa dicoba apa? Bisa di inputkan di sana, Mas? Aksesnya bisa diakses di sini. Ya. Ya. Sekarang Anda ke email Anda atau apapun itu, passwordnya apa nanti dicobakan. Berapa lama bisa ke hack? Yang paling lama waktunya, BMI akan berikan bukunya BMI. Ya, oke. Atau kalau masih mikir-mikir boleh mikir-mikir dulu passwordnya. Kayaknya Pak Andika ada kertas nggak ya? Biar ditulis, Oh, oke. nanti biar dimasukkan di sini, boleh? Ya. Nanti dia setelah dimasukkan masih ingat nggak passwordnya tadi yang dituliskan? Ada? Ya. Silahkan ditulis Mas password Anda. Dengan Mas siapa? Baru semester 1. Semester 1. Semangat ya. Oke, dengan Mas? Saya Igede Hendra Setiawan, semester 1. Dengan Jakli Kurniawan, semester 1 juga. Semester 1 juga. Ini ya kakak kelasnya kemana ini? Oke, sini ditekan sini Mas. Ya. Passwordnya aja Mas, passwordnya aja. Ya. Oke. Coba diinputkan Mas. Iya. Mm-mm. Oh, pakai HP-nya. Oh, ya lagi maintenance Mas. Gak bisa kita lihat. Kecewa kita. Kita hitung aja Mas. Itu panjangnya berapa Mas? 19. Kombinasinya ada berapa? Huruf besar, huruf kecil, dihitung sendiri-sendiri. Bukan, ada huruf besar, ada huruf kecil. Angka, 1, huruf kecil. 4 kombinasi. Tulis 19, 4 kombinasi. Oke. Masnya berapa panjangnya? Oh, seperti ini. Berapa panjangnya tuh? Oh, lumayan. Benar ini passwordnya yang dipakai? Oh, salah satu email. Oke. Panjangnya berapa ini, Mas? Berapa panjangnya, Mas? Oh, 9. Oke. Kombinasinya ada semua? Mm-mm. 3 kombinasi panjangnya. Ada nggak? Berapa? 43. Berapa kombinasi? 3. Berarti 43 kombinasinya huruf angka. Berarti 52 sama 10 ya. Berarti 62. Berarti 43 pangkat 62 ya. Terus yang ini Mas, ini tadi berapa? 19 kombinasinya. 4 itu dengan karakter ya. Berarti 14 pangkatnya 256. 256 ditambah 52 ditambah 10. Nah, itu paling banyak berapa detok tuh? Bagi komputer. Kira-kira yang paling banyak berapa apa? Siapa pangkatnya?
harus disuruh belajar kombinasi lagi, Pak. Mana yang paling besar? Pakai komputer lah, apa namanya? Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Yang satu 43 pangkat tadi 25 26 tambah 26 tambah 10. Ya kan? Yang panjang itu kan 3 toh? Itu 3 kan? Ya 3 itu berarti 43 pangkatnya 26 tambah 26 tambah 10. Tambah 10 berapa? Terus yang ini yang paling panjang tadi 19 berarti 19 pangkat 256 tambah 256 tambah 26 tambah 26 tambah 10. Ini yang paling pendek no, yang paling pendek. Ya, sudah berarti ini 43 pangkat ini berapa? 3 pangkat ya kuadrat itu Mas. Oh. Pangkatnya mana? Pakai Excel aja. Sebentar ya Mas ya. Masnya lagi belajar ngitung kakaknya ya. Ya, karena ini lagi under maintenance ya. Jadi kalau nanti tidak under maintenance, adik-adik bisa lihat ini bisa dihack dalam berapa tahun, berapa ratus tahun ya. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, mulailah dengan username password Anda untuk mengamankan. Paling tidak Anda sudah aman di serangan hacker. Ya. Oke, mana yang paling panjang, Mas? Ayo Gun, semangat Gun. Ya semangat. Sabar ya. Ini Masnya tadi cuma berapa panjangnya? 9 pangkat cuman kombinasinya. Ya. Ya. Kurang panjang kalau nanti untuk kalau untuk apa namanya? PIN ya. Kalau PIN ATM Anda cukup 6 kok ya. Ya. Sudah? Berapa? Sudah. Oke. Coba dimasukkan biar fair, biar fair ya. Tadi kok fair. Biar hitung sekalian, Bu. Ya. 2 menit. Ya. 1 minggu, 1 tahun. Wah. Nanti dicatat ya, Mas, punyanya siapa ini? Mas Agung. Ditulis. 400 quadrillion years. Oke. Berikutnya, tadi yang satunya lagi? Satunya lagi? Oh, di HP tadi mah. HP-nya mana? Oh, ini dia, HP-nya ini, Mas. Sabar ya yang di room online. Ini kita lagi belajar juga gitu. Nanti ada yang di online, silahkan coba tadi linknya tadi. Kemudian sambil mencoba ya di rumah masing-masing passwordnya dimasukkan. Kira-kira bisa ke hack berapa lama gitu. Berdoa ya Mas ya. antara Mas siapa tadi? Mas Agung. Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. Nah, habis ini Masnya berapa? Dicoba berapa Mas? 42 menit. Ya, berarti bahaya ini Mas. Kamu dalam 42 menit datamu bisa diambil tuh semuanya. Ya. Oke. Ketemu berapa? Oh, sampai sudah nggak terhitung itu. Nah, kayaknya emang udah sudah kelihatan pemenangnya ternyata. Memang kalau di dalam kriptografi
Ya, kalau kita menggunakan kunci, itu kan kita menggunakan ada konsep OTP, ya kan? Di situ pas kunci yang semakin aman itu kalau panjangnya sepanjang plain text-nya atau pesannya. Gitu. Jadi password juga sama, karena perhitungannya tadi kombinasi. Kombinasinya ada berapa panjangnya? Yang satu tadi 19 ya Mas ya? Ya 19, ini 42. 43. Dengan kombinasinya di sini 3 kombinasi, yang 19 4 kombinasi. Tapi karena masih lebih panjang yang 43, ya sehingga lebih aman. Itu baru bisa sampai nggak kehitung. Itu kapan bisa mencoba. Tapi hati-hati, sekarang itu sudah dikembangkan komputer kuantum. Ya, jadi yang dulu RSA itu harus beratus-ratus tahun, sekarang dalam hitungan detik. Itu dengan menggunakan konsep komputer kuantum. Ya. Oke, berarti pemenangnya Mas Hendriawan ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Hendriawan. Silakan Mas Hendriawan. Oke, ya. Mas, bisa sebelah. Oke, selamat ya Mas Hendriawan ya. Ya, selamat juga. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, itu tadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan. Kita lihat tadi ada contohnya baru 42 menit ya, sudah bisa kebuka. Artinya Anda sudah mulai aware juga dengan menggunakan password tersebut. Nah, kenapa di sini Bu Emi akan salah satunya mengenai cyber awareness di situ? Karena sekarang kita bicara mengenai dunia Anda sekarang, yang hidupnya tidak bisa lepas dari gadget. Dompet boleh tertinggal, tapi HP nggak boleh, ya kan? Begitu HP ketinggalan, pasti Anda balik. Kalau dompet ketinggalan, pasti bisa lanjut, ya. Oke, dari sini, tadi yang Bu Emi katakan, Anda sudah harus mulai memperhatikan data-data pribadi Anda, yang bisa nanti diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sekali-sekali Anda gunakan mengupload biodata, kemudian story Anda, ya perjalanan story Anda. Nanti kalau 5 tahun yang akan datang Anda putus dengan pacar Anda, itu jejaknya masih ada. Ya. Kemudian entah 5 atau 10 tahun nanti, apakah Anda akan menjadi pejabat publik atau tidak, maka story Anda akan tetap muncul di sana. Ya, jadi itu yang mulai Anda juga perhatikan, hati-hati. Kemudian KTP dengan medical check up. Nah, sekarang di BSSN pun juga sudah mulai membuatkan peraturannya untuk keamanan di medical check up. Jika riset Bu Emi sekarang di keamanannya di biomedical. Kalau kemarin di image biasa, sekarang masuk di biomedical, karena sekarang sudah ada undang-undangnya. Kalau di Indonesia belum begitu aware ya dengan data-data medis kita, tapi kalau di luar negeri itu sudah menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan karena datanya terintegrasi. Ya, kalau di luar negeri kan kita misalkan medical check up di rumah sakit A, kemudian kita ke rumah sakit B, itu datanya bisa terhubungkan. Nah, kalau di sini kan masih sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan belum begitu aware di sini. Kalau di luar sudah cukup memadai untuk kondisi medikal ini. Karena ini pernah terjadi saat dihack yang kasus di Singapura itu, ya. Kesehatan dari pejabat publik yang ada di sana itu bisa dihack menjadi permasalahan besar yang ada di situ. Kemudian
Data ini nanti yang akan menjadikan Anda target dari telemarketing. Kemudian akun Anda bisa dibobol. Yang paling ramai sekarang apa? Kambing hitam untuk pinjol, ya kan? Ada sekali kayaknya harus wajah Anda sudah difoto dengan KTP, difoto dengan KK, udah habis itu. Anda sudah, kalau sudah terpublish di situ, udah Anda sudah menjadi target utama bisa untuk kejahatan di situ. Kemudian menjadi bahan profiling. Ya, kalau untuk orang-orang tertentu ini menjadi iklan yang murah gitu ya, karena data Anda bisa digunakan kemudian untuk menguntungkan diri sendiri tadi, untuk beriklan menguntungkan diri sendiri yang ada di situ. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Mulai sekarang Anda kunci komputer Anda, kemudian diskoneksi internet kalau tidak Anda gunakan. Ini yang kadang tidak diperhatikan, terutama di front office itu ya Pak Budo ya, itu pokoknya gampang aja nggak dimatikan, usernya kadang masih dalam kondisi aktif, ditinggal pergi kemana. Nah itu aktivitas seperti itu yang membahayakan, terutama yang ada di front office yang kadang seperti itu yang perlu dipelajari juga. Kemudian setiap kali Anda mengupload atau menginstal atau apapun itu ada privacy policy, baca. Anda kalau misalkan saat ini dodot apa gitu pasti cuma next aja ya. Ya, entah itu nanti bacaannya apa, pokoknya next gitu. Anda nggak perhatikan kalau di situ banyak yang merugikan Anda. Jadi mulai sekarang perhatikan, pada ketawa berarti iya. Ya kan Mas, nggak pernah dibaca pokoknya next, wah bahasa Inggris, next aja, apalagi bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Indonesia aja nggak dibaca gitu. Oke, kemudian Anda cek pengaturan keamanan komputer Anda setiap saat. Ya kalau memang data-data yang ada di dalam komputer laptop Anda itu cukup banyak data-data yang penting, sebaiknya Anda selalu ini. Karena di dalam dunia digital ini, selama peralatan Anda itu masih utuh, ya, itu masih bisa diambil datanya. Ya, dengan digital forensik itu meskipun sudah ada format berulang kali, itu masih bisa diambil. Jadi kalau ada data-data penting itu terutama HP Anda, jangan kira kalau Anda mau ganti sudah diformat dijual gitu nggak bisa kembali, bisa. Sampai berapapun itu bisa. Sehingga kalau orang-orang yang banyak menyimpan data-data penting maka biasanya dihancurkan. Ya, device-nya dihancurkan. Kalau selama itu masih utuh, itu masih bisa diambil datanya. Kemudian secara berkala Anda backup data Anda di eksternal. Itu kalau Anda membackup-nya di cloud, ya perhatikan ya, cloud-nya juga harus ada security-nya. Apalagi kalau free. Ya. Kalau free, ya sudah, namanya free itu ya tergantung tadi privasinya, Anda baca enggak, gitu kan? Apalagi enggak Anda baca ya, kalau kemudian bocor, itu menjadi tanggung jawab Anda. Ya, kemudian pastikan bahwa gadget Anda itu aman dari malware. Kalau terutama gadget Anda gunakan untuk menyimpan data pribadi, foto identitas, login media sosial dan sebagainya. Itu perlu perhatikan. Kemudian perhatikan keamanan browser. Karena yang paling sering kita akses adalah kita menggunakan browser. Yang ini yang sering Anda lupakan. Anda sering tidak menghapus cache and cookies serta riwayat browsing Anda menggunakan komputer. Apalagi kadang Anda pinjam komputernya teman gitu ya. Atau misalkan di tempat umum yang menyediakan fasilitas itu Anda jangan sekali-sekali membuka email atau membuka sesuatu yang penting di sana.
karena itu rentan untuk bisa diambil kembali. Apalagi Anda lupa ini, menghapus case-nya sama cookies-nya. Ya. Kemudian tadi selalu manfaatkan fitur keamanan, selalu update ya, karena pasti aplikasi-aplikasi itu tadi selalu dia mengupdate juga masalah keamanannya. Jadi Anda juga harus aktif untuk rutin mengupdate. Kemudian ini yang sering ya kita harus deteksi lokasi itu sering harus menyala sekarang ini, ya kan? Aplikasi apapun itu kalau lokasi kita tidak menyala, itu pasti dia minta notifikasi macam-macam. Apalagi yang peduli lindungi itu harus diaktifkan terus itu. Padahal itu rentan kita perjalanan kita, track record dari kegiatan kita itu semuanya terdata di situ. Sekarang ibaratnya saya sendiri itu kalau saya matikan jadi masalah kalau dalam kondisi perjalanan kayak gini gitu ya. Tapi kalau tidak, kok seakan saya mempubliskan diri saya sekarang lagi berjalan di mana gitu ya, kayak sudah dilacak gitu. Ini. Kemudian adik-adik harus sekarang mulai jangan pernah tanggal lahir itu dipubliskan. Kemudian posting tentang kartu identitas dan sejenisnya. Jangan gunakan pasang lokasi postingan Anda. Anda kan sering ya posting apa posisinya ditunjukkan nih gitu. Nah itu kan ada kasus yang dirampok itu ya, karena apa? Posting sedang perjalanan di sini ya, yang sebelumnya dia selalu pamer kekayaannya, saya punya ini, kemudian berikutnya posting mengenai liburan. Nah, itu mengundang kejahatan. Wah ini berarti rumahnya kosong kan? Nah, berarti bisa dimasukin. Nah itu kasus-kasus seperti itu banyak sekarang seperti itu. Karena apa? Kita ingin menunjukkan sekarang posisinya di mana dan sebagainya. Maka sebaiknya kalau pengen posting itu siaran tunda saja. Kalau kita sudah posisi aman, siaran tunda baru ada postingkan gitu. Kemudian tadi jangan terlalu menunjukkan situasi pekerjaan. Sekarang apa sih yang tidak tersimpankan di ruang cyber itu? Wajah kita ada. Kadang kita upload video. Ya kan? Voice juga. Kadang kalau malas, sekarang yang WA itu kalau malas ngetik itu pakai voice. Semua sudah tersimpan. Padahal itu bisa dirangkai jadi satu, maka hacker itu bisa menggunakan identitas diri Anda full. Ya kan? Foto ada. Video ada. Jadi kalau mau melihat logat cara ngomongnya bisa. Kemudian apalagi setiap hari nunjukkan situasi pekerjaan Anda. Oh, ini bisa di profiling kan? Bisa dilihat atau bisa ini pekerjaannya seperti apa sih? Lingkungannya seperti apa? Nah, itu sudah semuanya terekam. Coba diingat-ingat. Apakah semuanya itu ada di data Anda sekarang ini? Ya. Kemudian gunakan beberapa email dan autentifikasi 2 langkah, juga notifikasi login, itu yang utama ya. Saat ini untuk mengamankan. Jadi kalau yang single sign on itu saya nggak cocok untuk itu ya, karena dengan kondisi sekarang ini begitu satu terbuka bisa kebuka semua. Mohon maaf Ibu, ini waktunya lagi 10 menit kira-kira. Oke, masih banyak sebenarnya. Ya, yang terutama di sini aktivitas Anda, satu, lakukan update versi terbaru untuk setiap aplikasi, terutama sistem keamanan. Kemudian kalau Anda buka, pastikan Anda yang situsnya HTTPS, kemudian yang di sebelah kanan itu biasanya ada gambar kunci gitu ya. Kemudian hindari link dari link-link yang aneh tersebut. Kemudian gunakan Anda batasi akses ke perangkat pribadi. Nah, ini 2 ini yang sering Anda lakukan, ya enggak? Sering main colok di sembarang tempat. Begitu baterainya habis, colok. Ya kan? Nggak lihat dimanapun. Itu salah satu pintu masuk untuk bisa Anda bisa diakses. Dan yang terakhir ini, ya enggak?
Begitu ke tempat mana, wifi-nya apa ya? Ya kan? Oke. Mas, putarkan videonya yang ini. Jadi kenapa Anda tidak boleh sembarangan menggunakan di wifi publik kalau Anda nggak pakai VPN? Ini permasalahannya. Berhenti, Mas. Adi monitor Adi, korban bernama Dida, warna favoritnya warna kuning. Dia yang membeli baju warna kuning di online shop. Kentang goreng boleh masuk ya? Ini Kak Dida, kentang goreng lagi beli baju ya warna kuning. Sebenarnya ini semua karena kakak terkoneksi ke wifi publik yang keamanannya rendah Kak. Dan tadi kakak langsung klik agree tanpa dibaca syarat dan ketentuannya. Bahayanya data pribadi kita bisa dicuri, disebarin, dan yang paling fatal bisa dihack sama pemilik wifi yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu kalau Anda sering menggunakan wifi publik tanpa Anda menggunakan VPN. Jadi kalau Anda terpaksa menggunakan wifi publik, gunakan VPN. Ya, kalau tidak tadi Anda bisa dicek apapun aktivitas Anda. Ya. Oke. Mungkin yang terakhir ini yang risetnya mungkin nanti bisa dibaca. Yang utama adalah jadi area kebutuhan untuk di cyber security itu sudah dipetakan di peta okupasi itu berada di kelompok IT Security and Compliance. Nah, di sini Anda bisa mengisi ya kompetensinya ini untuk yang di keamanan cyber itu di 3 tempat. Yang di before cyber attack, jadi untuk mengamankan fungsi organisasi dengan menyiapkan sistem dan personelnya sebelum terjadi serangan. Kemudian yang kedua di during cyber attack, di sini yang menghadapi serangan cyber seperti DDoS, phishing email dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah di after cyber attack. Di sini fungsi organisasi untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis melalui prosedur penanggulangan dan pemulihan. Jadi untuk mencegah, mengatasi dan juga menyelesaikan. Ada di 3 tempat ini. Nah, enggak begitu terlihat ya. Jadi di 3 tempat ini ada beberapa profesi yang bisa Anda lakukan. Mungkin bisa dilihat yang di sini. Ini S1 semua ya. Jadi Anda bisa menempati posisi di level 6 dengan level 7. Ya. Di situ ada ICT Security Product Evaluator, Cryptographic Analyst. Jadi yang suka belajar kriptografi nanti jadi grup risetnya Bu Emi. Bu Emi berada di kriptografi di sini. Kemudian ada cryptographic module analis dan seterusnya. Jadi ini peta-peta atau profesi-profesi yang bisa Anda tempati. Makanya sekarang pemerintah sedang menyiapkan satu prodi baru, nanti kalau Stiki mau membuka itu cyber security. Khusus prodi cyber security. Ini untuk kurikulumnya sedang disiapkan juga oleh Aptikom gitu ya, di bawah koordinasinya Prof. Eko Indrajit yang di cyber security itu. Jadi Anda punya kesempatan juga ini menempati ini. Kalau tidak Anda cukup menambahkan, jadi setelah lulus Anda sudah berada di level 6, S1 level 6, Anda nambahkan sertifikasi profesi yang bisa
siapkan untuk nanti Anda mengisi tempat-tempat yang ada di sini, ya. Ini seperti kriptografi analis itu level yang saya kasih level 6 aja ya. Nah, level 6 itu Anda bisa di kriptografi analis dan kriptografi modul analis. Lingkup yang dikerjakan adalah ini. Sehingga kalau Anda belajar ini, sebenarnya Anda sudah siap untuk ujian kompetensi. Jadi di kuliah itu adalah Anda belajar mengenai lingkup pekerjaannya, teori yang diberikan. Kemudian supaya Anda nanti berprofesi, Anda tinggal ujian profesinya atau ujian kompetensinya. Berarti Anda sudah siap untuk itu, tinggal menambahkan. Ya. Ini, kemudian ini salah satu lagi untuk yang cyber security analyst, profesi cyber security analyst saya coba temukan satu di sini. Jadi dia untuk mencegah, menemukan kelemahan dan menemukan cara. Jadi deskripsi pekerjaannya. Kemudian kariernya yang cyber security analyst itu masih dibagi lagi pekerjaannya. Ada beberapa, nanti bisa dicek di cybersec.org ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang di level ini. Kemudian nanti sertifikasinya banyak. Satu slide hilang, itu ada sertifikasi profesi yang bisa nanti Anda tambahkan di lampiran ijazah Anda. Jadi kalau Anda hanya lulus S1 gitu ya, kayaknya gajinya UMR gitu ya Pak ya. Tapi kalau Anda berkatakan profesi saya kriptografi analis, maka Anda bisa tepuk dada tanya selera. Saya minta digaji sekian dengan saya punya sertifikat profesi ini. Gitu. Ya, jadi setelah lulus Anda harus punya sertifikasi profesinya yang Anda inginkan apa, maka Anda akan mempunyai salary yang berbeda dengan sama-sama lulusan S1. Mungkin itu dulu ya Mas ya, karena waktunya sudah mepet. Nah, kalau peluang risetnya karena Bu Emi bergerak di kriptografi, intinya adalah bagaimana Anda membuat peluang supaya lebih aman, lebih cepat prosesnya dengan biaya yang minim. Konsepnya ada di situ. Kemudian untuk mencari tema risetnya ini banyak. Tema-tema riset yang bisa Anda nanti ambil untuk tugas akhir. Apakah nanti itu ada hubungannya yang kecil-kecil itu. Jadi yang besar itu adalah untuk riset utamanya. Kemudian yang kecil-kecil ini nanti itu bisa sub-subnya. Jadi cukup yang kecil-kecil aja itu Anda mengerjakannya karena Anda levelnya 6 di S1, jadi cukup yang kecil-kecil itu. Itu beberapa. Nah, ini yang kriptografinya itu Anda bisa bermain di image, kemudian bisa digabungkan juga dengan Stegano. Gitu. Kemudian ini ada juga yang di security ini yang kecil-kecilnya adalah algoritmanya. Ya. Kemudian ada lagi di sini. Jadi ada konsep yang ada di sini yang semakin mengerucut yang kecil di sini. Nanti bisa dilihat, ya. Ini jadi ukurannya tadi, ukuran keamanannya itu bisa dari yang merah-merah itu. Jadi mengukur dari metodenya yang bagus itu seperti apa. Tuh. Itu contoh risetnya. Nah ini kalau Anda mau meneruskan dengan Bu Emi, bahwa kalau di kriptografi itu permasalahannya 3 utamanya. Di pembangkit kunci, kerahasiaan kunci, dan distribusi. Itu 3 permasalahan utama. Dan kalau Anda mau membangkitkan kunci, saat ini kan banyaknya menggunakan PSNG. Ya, untuk pembangkit kunci acak itu kan PSNG. Ini model pembangkit kunci acak yang Bu Emi hasilkan, yang sudah Bu Emi ciptakan juga. Ini salah satu model untuk membangkitkan bilangan acak. Ketemunya matematik lagi ya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah model keamanan kriptonya. Sekaligus ini dengan distribusi kuncinya. Jadi saya juga punya model ini. Kenapa tidak ciptakan? Karena kemarin saya nggak tahu kalau paten itu bisa. Sehingga karena sudah terlanjur masuk di Acipta, patennya nggak bisa saya ajukan kembali. Jadi nanti yang medical image yang saya mau ajukan. Nah, tadi model ini Anda bisa baca di jurnal saya yang di sini. Yang detailnya itu konsepnya matematis
seperti apa, Anda tinggal mengimplementasikan aja ke program, itu sudah cukup kayaknya untuk S1 ya Pak Pade ya. Gitu. Oke, jadi problemnya, kemudian yang utama sekarang ini adalah permasalahan kita di komputer kuantum. Jadi adik-adik bisa mengembangkan nanti untuk pengembangan keamanan data dengan informasi yang basisnya komputer kuantum. Sekarang sudah muncul kuantum kriptografi. Jadi mulai berkembang yang ada di situ. Mungkin itu dulu Pak Andika. Terima kasih. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Emi.